Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmud Wafdul Hamabrur dengan NIM 0254144198, jurusan Matekstosi A, jurusan kelas teman-teman, maaf ya, kelas Matekstosi A. Dan di sini saya mau menjelaskan terkait mata kuliah Pancasila, yang mana saya menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu berjudul Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yaitu teman-teman, ideologi terbuka, Pancasila itu ideologi terbuka teman-teman. Jadi Pancasila itu ideologi terbuka teman-teman, yaitu Pancasila sendiri memiliki inti yang maksudnya itu tetap teman-teman. Jadi dari awal perumusan sampai saat ini, ideologi Pancasila itu tetap, yaitu terbuka teman-teman ya. Dan yang dimaksud tetap lagi itu nilai dasarnya. Nilai dasarnya itu tetap dari awal perumusan sampai sekarang, itu Pancasila itu tetap, nilai-nilainya itu ya Pancasila itu sendiri, dan tetap tidak berkembang nilai-nilainya teman-teman. Tetapi cara penerapannya teman-teman itu berubah-ubah dan berkembang. Jadi penerapannya yang berkembang dan berubah-ubah. Karena apa? Karena berkembangnya suatu zaman teman-teman, yang mana zaman pada saat perumusan dibanding dengan zaman sekarang itu sangatlah berbeda teman-teman. Jadi sangat memungkinkan bahwasanya penerapan Pancasila itu dapat berubah-ubah ya. Dan penerapan Pancasila ini memiliki 3 dimensi teman-teman, 3 dimensi yang memastikan keseimbangan antara kekokohan dan keluasan ya. Keluasan dari penerapannya tersebut yaitu ada dimensi realita atau faktual, yang mana teman-teman tahu sendirilah dengan kata faktual itu apa ya. Dimensi ini menekankan bahwa teman-teman, bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu adanya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan atau kerakyatan teman-teman, atau keadilan itu bersumber dari nilai nyata teman-teman. Nilai nyata itu apa? Nilai nyata itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman itu dan tumbuh dan juga dihayati oleh masyarakat Indonesia sebelum Pancasila itu dirumuskan secara formal. Jadi sebelum adanya kata Pancasila itu masyarakat Indonesia itu udah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilainya dulu itu udah ada ya teman-teman ya. Jadi Pancasila teman-teman, Pancasila itu ada bukan karena diimpor atau dipaksakan. Maksudnya diimpor itu kita mengambil dari bangsa lain, dari negara lain, itu tidak. Akan tetapi Pancasila itu ada karena penerapan jati diri masyarakat Indonesia itu sendiri, yang mana yang membuat bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan Pancasila itu ideologinya bangsa Indonesia. Oke teman-teman. Yang kedua ada dimensi idealis atau cita-cita teman-teman. Dimensi ini merujuk pada Pancasila sebagai visi masa depan, yang mana tadi bisa dikatakan cita-cita. Ada kata kunci yang namanya cita-cita, yaitu cita-cita bisa bukan diibaratkan teman-teman, tapi cita-cita itu adalah pandangan untuk menuju masa depan yang mengandung nilai-nilai ideal yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila itu sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu sendiri ingin apa ya teman-teman, bangsa Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mengembangkan Indonesia menjadi negara yang makmur lagi teman-teman ya.
Aduh, pilek teman-teman. Ya, yang tadi saya bilang 3 dimensi. Jadi kurang satu lagi yaitu dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Nah, jadi teman-teman, Pancasila itu berkembang, teman-teman. Yang berkembang bukan nilainya, akan tetapi penerapannya. Yang saya tadi bilang ada penerapannya yang berkembang, teman-teman. Dimensi ini menjelaskan bahwasanya Pancasila itu mampu berkembang secara dinamis tanpa mengubah nilai-nilai intinya. Nah, jadi tadi saya bilang nilai-nilai Pancasila itu ada sebelum Pancasila itu dirumuskan secara formal. Jadi nilai-nilai Pancasila sendiri itu udah ada sebelum kata Pancasila itu ada. Loh, bingung kan? Ya, semangat ya teman-teman, belajar. Oke. Oke teman-teman, maaf saya tadi jeda. Gatel teman-teman, benar ya teman-teman. Jadi Pancasila itu memiliki sifat yang terbuka. Jadi keterbukaan ini memungkinkan nilai dasar itu dijabarkan dalam nilai instrumental. Nilai instrumental itu ada aturan dan kebijakan, dan nilai praksis yaitu pelaksanaan nyata. Jadi dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita semua, teman-teman bangsa Indonesia, yang dapat disesuaikan dengan tantangan zaman. Jadi suatu berkembangnya zaman, Pancasila itu sangat terbuka dengan perkembangan zaman, teman-teman. Jadi nilai dasar Pancasila itu tidak dapat diubah. Contohnya saja ketuhanan. Jadi bangsa Indonesia itu harus menerapkan ketuhanan tersebut. Untuk apa? Karena ideologi Pancasila sendiri gitu loh. Ya, yang kedua ada nilai praksis tadi udah dijelaskan, instrumental juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Belok teman-teman, bentar. Implikasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, implikasinya itu teman-teman, Pancasila memiliki kemampuan untuk menjabarkan nilai dasar yang tetap ke dalam nilai instrumental tadi yang sudah dijelaskan, dan yang berubah sesuai dengan tuntunan zaman atau tantangan zaman ya teman-teman. Jadi tanpa mengubah inti ideologi. Jadi yang dimaksud inti ideologi yaitu intinya inti dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya Pancasila itu sangat terbuka dengan tantangan zaman, dengan perkembangan zaman, yang mana contoh perkembangan zaman ini seperti revolusi industri ya, atau society, teman-teman. Itu adanya, yang kedua tadi adanya apa ya teman-teman, adanya apa ya, bentar saya berpikir dulu ya teman-teman. Adanya akomodasi perbedaan Pancasila itu menjamin bahwa segala bentuk kemajemukan ya, kemajemukan itu isinya apa aja teman-teman? Ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama ada ras, agama, budaya, dan pandangan yang diakui, dihormati, dan diberikan ruang untuk hidup berdampingan. Jadi empatnya ini berdampingan dengan ideologi Pancasila ya teman-teman. Jadi adanya suatu ras, adanya suatu agama, suatu budaya, suatu pandangan, ini semuanya berbeda-beda di seluruh Indonesia itu sangat berbeda-beda. Contohnya ras di Indonesia di berbagai wilayah itu ada sendiri ya. Contohnya di Jawa ada ras sendiri, di Kalimantan ada ras sendiri, dan lain-lain. Di seluruh Indonesia juga banyak sekali agama teman-teman. Yang terdaftar ada 6 agama ya. Akan tetapi secara faktual ya, ada secara nyata itu Indonesia memiliki banyak sekali agama. Contohnya lagi agama-agama nenek moyang dulu, seperti kalau di Jawa ada Kejawen, ada ya, dan lain-lain. Itu yang tidak terdaftar aja ada. Jadi perbedaan itulah yang bikin Pancasila semakin diterapkan, karena adanya suatu perbedaan yang membuat kita bersatu. Adanya persatuan karena adanya perbedaan teman-teman. Oke.
belok teman-teman, benar ya teman-teman. Jadi untuk yang berdampingan tadi teman-teman, empatnya kemajemukan tadi berdampingan itu karena adanya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang mana menjadi dasar masyarakat Indonesia untuk bersatu ya teman-teman. Sip. Oke, yang kedua adalah dialog dan demokrasi. Apa itu? Yaitu pelaksanaan dan pengembangan Pancasila harus dilakukan melalui proses demokratis, partisipatif, dan transparan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bukan melalui pemaksaan atau doktrinasi otoriter. Pancasila menolak cara-cara ideologi tertutup. Yang namanya aja Pancasila itu ideologi terbuka ya teman-teman. Jadi menolak ideologi tertutup. Implementasinya itu harus melalui mekanisme konstitusional seperti pemilihan umum ya teman-teman. Pemilihan umum, musyawarah di DPR, dan dialog publik. Ini mencerminkan sila kerakyatan. Jadi sila ke berapa teman-teman? 4 ya. Dan menjamin bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi teman-teman, bangsa Indonesia itu bukan milik pemerintah, tapi milik rakyat Indonesia. Jadi semuanya Indonesia itu milik semuanya, teman-teman. Milik semuanya yang ada di Indonesia atau rakyat Indonesia, teman-teman. Oke, sip. Oke, tantangan dan ancaman bagi Pancasila ya. Jadi ideologi terbuka, Pancasila ideologi terbuka itu memiliki tantangan sendiri teman-teman. Tantangannya itu apa aja? Tantangan atau ancaman ya tadi saya bilang ya. Ancamannya itu adalah upaya-upaya yang datang dari ideologi yang bersifat dogmatis, totaliter, dan ingin menggantikan atau memaksakan penafsiran tunggal terhadap Pancasila teman-teman ya. Pelaksanaan yaitu adanya paham-paham liberal, paham individual, yaitu yang sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi sangat memungkinkan bahwasanya banyaknya masyarakat Indonesia itu memiliki paham-paham akan liberal, paham akan individual, itu sangat memungkinkan ada teman-teman ya. Karena kita bangsa Indonesia itu sangat banyak banget rakyatnya teman-teman ya. Apa itu liberal? Nah teman-teman, liberal sangat susah banget teman-teman, karena saya orang Indonesia. Liberal itu suatu kebebasan teman-teman, yaitu yang membuat bangsa Indonesia itu yang memiliki asas sendiri, memiliki dasar hukum sendiri, yaitu Pancasila, sangat menolak paham liberal, paham bebas itu sangat menolak ya. Liberal itu sangat, istilahnya dia tidak mau diatur teman-teman. Individual itu juga adanya sifat apatisme, itu sangat menolak. Pancasila sangat menolak ya teman-teman. Jadi itu tantangan yang harus kita hadapi teman-teman, dan semua itu, tantangan itu akan berkurang karena apa ya teman-teman? Ayo kita berpikir bareng-bareng ya teman-teman. Karena bangsa Indonesia ancaman benar. Saya tadi udah ingat itu kok lupa ya. Ancaman bangsa Indonesia itu akan berkurang apabila rakyat Indonesia ini memiliki kesadaran masing-masing akan hal seperti itu. Jadi kita harus bersyukur kalau bangsa Indonesia ini memiliki ideologi, yaitu Pancasila, karena Pancasila ini sangat sempurna untuk menjadi ideologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan apa isi inti dari makalah saya. Apabila saya memiliki kesalahan dalam berucap, berkata, dan berpikir, bagi teman-teman yang menonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi pemahaman yang cukup untuk berguna
bagi bangsa dan negara, teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Mahmud Waktu Mabrur. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.